Supaya nanti dia tidak mengalami kekeringan ataupun pembusukan, pastikan jangan sampai ada celah ataupun rongga udara yang masuk. Kita dapat menariknya plastik es ini secara perlahan. Untuk pengunciannya, itu kita dapat lilitkan di bagian atas ini supaya nanti tidak kemasukan air ataupun angin. Tapi nanti seiring waktu berjalan, proses penanaman kedua dan hingga kelima itu akan mencapai bisa dari 30 kilo sampai 1 kintal per pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kehidupan desa. Seputaran tentang kehidupan yang ada di desa, kali ini saya ingin membahas bagaimana cara tanam pohon singkong supaya dapat menghasilkan umbi yang lebih banyak, umbi yang lebih lebat juga berbobot. Para ilmuwan, pakar-pakar singkong sudah setuju dari Dinas Pertanian maupun dari fakultas bahwa untuk menghasilkan umbi singkong agar dapat memiliki umbi yang lebih banyak dan super dengan hasil yang melimpah, yaitu kita bisa lakukan dengan cara sistem okulasi sambung pucuk. Okulasi sambung pucuk seperti ini bisa dilakukan dengan berbagai sistem. Namun rahasianya di antara semua ini adalah dari ke-300 lebih populasi singkong yang ada di Indonesia, yang dapat memberikan umbi yang besar dan lebat itu adalah jenis umbi singkong karet. Maka untuk entresnya kita harus mempergunakan jenis singkong karet. Untuk di bagian bawahnya ini sasarannya adalah jenis singkong yang kita suka. Untuk menghasilkan umbi yang banyak, jadi kalau mau tanam singkong itu jangan sehabis masa panen seperti ini dipenggal lalu terus main ditancapkan, karena nanti hasilnya sudah dapat dipastikan akan seperti orang pada umumnya menanam singkong, ya panennya segitu-gitu aja. Jadi kita harus lakukan sistem okulasi sambung pucuk. Nah, jikalau dengan sistem okulasi yang seperti ini sangat rentan sekali ya. Ini 50% jadi dan 50% tidak. Nah, cara mengantisipasi untuk sambung pucuk singkong ini sebaiknya jangan dilakukan seperti ini, karena nanti yang 50%-nya ini nanti akan mengalami kegagalan. Untuk mengatasi dari kegagalan itu, maka kita harus menyambungkannya, yaitu dengan cara sistem mengganti mata seperti ini. Dari bekas pelepah ini kita lakukan penyayatan, kita buang, kita ganti menggunakan dari mata singkong karet. Nah, karena secara risetnya, cara seperti ini sudah dapat dipastikan akan lebih aman, maka saya akan memberikan tutorialnya. Bagaimana cara mengganti bekas pelepah ini dengan menggunakan bekas pelepah dari singkong karet. Nah, mula-mula kita harus tahu terlebih dahulu jenis ukuran. Kalau kita mempergunakan untuk sekali masa tanam, maka kita cukup menggunakan 20 hingga 30 cm saja. Tapi jikalau kita mau fokuskan untuk 5 kali penanaman, maka kita membutuhkan 80 cm. Nah, itu semua bergantung dari konsep kita, bibit singkong ini hendak kita tanam berapa kali. Namun biasanya awal penanaman dari sambung pucuk pertama itu umbinya itu hanya berkisar sekitar 25 hingga 30 kilo. Tapi nanti seiring waktu berjalan, proses penanaman kedua dan hingga kelima itu akan mencapai bisa dari 30 kilo sampai 1 kintal per pohon. Yuk langsung saja seperti ini caranya. Kita cari bibit yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda ya. Seperti ini. Ingat, cara menyambungnya jangan di bagian pucuk, karena nanti kalau di bagian pucuk dia akan mengalami dehidrasi, karena penurunan kadar air itu mudah sekali untuk ke bawah. Jadi bibit di bagian atas itu akan mudah kering. Dan kita langsung lakukan penyayatan di bagian yang tidak terlalu hijau seperti ini ya. Kita langsung dapat menguranginya dari mata ini. Hati-hati ya. Dan cara memotongnya itu usahakan harus lurus seperti ini. Jadi kalau belum lurus bisa disayat kembali sampai diperkirakan lurus. Kemudian ini sudah saya siapkan ya. Ini mau kebalik mau bolak-balik nggak apa-apa. Rumusannya adalah mata bertemu dengan mata seperti ini dan kemudian harus kita lekatkan. Langkah berikut kita harus mempergunakan, ini dari plastiknya saya menggunakan plastik jenis untuk es ya, karena memiliki tekstur yang lebih alot gitu, jadi tidak mudah untuk robek. Bahkan ini sangat hemat sekali ya, kita dapat mengirisnya itu sangat mudah sekali. Dari garis tepi seperti ini kita dapat melakukannya. Menggunakan gunting juga boleh, karena gunting saya sudah tidak tajam ya. Kemudian dari sebaliknya juga seperti ini,
kita lakukan pemotongan dengan menggunakan pisau yang tajam. Lalu ini masih terlalu lebar, jadi harus kita potong lagi menjadi 2 bagian seperti ini, supaya nanti juga lebih hemat dan lebih kita mudah untuk mengaplikasikan plastik tersebut. Nah, setelah seperti ini, maka kita langsung ambil saja, mata bertemu dengan mata, seperti ini ya, sudah sangat lurus. Ini rahasianya, ini mata ya, karena nanti tumbuhnya pelepah itu ataupun cabang itu, tunas itu nanti munculnya itu dari bagian atas ataupun dari bagian bawah. Nah, cara merekatkannya setelah kita pastikan semuanya lurus seperti ini, maka kita langsung mengikatnya dengan menggunakan kantong plastik seperti ini. Nah, tujuan dari kantong plastik ini adalah untuk penekanan supaya nanti mata dari singkong karet ini bisa bertemu dengan mata dari singkong yang menjadi tujuan kita. Lalu dengan teknik yang seperti ini akan terhindar dari angin sehingga sangat minim sekali terjadi adanya faktor pembusukan pada entres ini ya, untuk sambung mata ini, supaya nanti dia tidak mengalami kekeringan ataupun pembusukan. Pastikan jangan sampai ada celah ataupun rongga udara yang masuk. Kita dapat menariknya plastik es ini secara perlahan. Untuk pengunciannya itu kita dapat lilitkan di bagian atas ini supaya nanti tidak kemasukan air ataupun angin. Terus kemudian ini kita putar dan kita kunci di bagian bawahnya sini. Nah, seperti ini ya. Terus baru kita lakukan penguncian secara paten, bisa dari atas atau mungkin dari bawah gitu. Nah, istimewanya kita dengan cara sambung mata seperti ini, kalau menggunakan entres sambung pucuk itu kan entresnya kalau bergerak nanti justru akan mengering seperti ini ya. Ini entresnya tidak boleh bergerak. Ini semuanya yang berhasil itu kurang lebih hanya sekitar 50%. Jadi untuk sambung pelepah ini tidak cukup kita hanya menggunakan satu, karena nanti ini supaya cepat dia itu tumbuh tunas yang baru, maka kita perlu menyambungnya itu di antara 3 hingga 4 bagian dari mata ini. Jadi kita ganti matanya pakai singkong karet. Kita lakukan pengirisan kembali seperti ini ya, cara mengirisnya. Jadi pastikan lurus, agak ngambang aja, nggak usah terlalu dalam. Kita dapat melakukannya seperti ini. Lurus sekali bukan? Nah, langsung kemudian kita tempel kembali seperti yang saya lakukan di awal tadi. Saya ulangi sekali lagi, cara menempelnya adalah mata bertemu dengan mata. Ini bekas matanya ada ya di tengah ya. Jadi ini juga bekas matanya ada. Ini kita pertemukan seperti ini. Nah, sehingga terjadi menonjol kayak gini ya untuk bagian mata. Lalu kita ikat kembali menggunakan plastik. Demikian juga seterusnya. Masalah mengikatnya ke kiri atau ke kanan itu bergantung dari kenyamanan saja. Langsung kita lilitkan. Pastikan jangan sampai ada rongga-rongga yang masuk, karena kalau ada rongga udara yang masuk ataupun air, sudah dapat saya pastikan nanti ini pelepahnya ini nanti sambungannya ini akan mati. Itu sudah saya pastikan ya. Nah, seperti ini lakukan dengan benar-benar sangat kuat dan merekat ya. Ini sangat benar-benar sudah tidak goyah sama sekali, itu sudah tidak bisa. Baru kita lakukan penguncian. Pengunciannya ini dapat kita lilitkan seperti ini ya, dapat kita lipat seperti ini. Kemudian langsung kita kunci di bagian atasnya terlebih dahulu. Kita tarik, terus kemudian kita kunci di bagian bawahnya kembali seperti ini. Baru nanti ini kita lakukan penguncian secara paten pada endingnya. Ini tinggal main tarik aja, disisipkan langsung. Jikalau masih ada sisa, ini boleh diikatkan, terus kemudian untuk ngunci bagian atas kembali seperti ini. Cukup mudah sekali melakukannya ya. Kalau masih ada plastik sisa seperti ini, kita boleh mengikatkannya dengan bekas plastik ikatan di bagian atas seperti ini, supaya nanti dia betul-betul kekuatannya ini sudah tidak diragukan lagi. Terkadang kan
ikatan ini bisa lepas ya kalau kita tidak betul-betul memperhatikannya secara konsisten. Dan cara memangkas bibitnya itu jangan terlalu berdekatan, karena ini sangat berbahaya sekali, karena bisa kalau kadar airnya terlalu menurun, dehidrasi, maka sudah dapat dipastikan nanti akan mati secara menyeluruh. Jadi kita harus memberikan jarak ya. Jaraknya itu ya pakai ini aja lah. Sobat juga pasti tahu ya kalau singkong itu pakai perkiraan aja. Singkong itu habis masa panen itu biasanya kalau ditancapkan itu yang kering itu berapa sentimeter di bagian atas ini kita sudah dapat melihat yang sudah ada. Dan cara menaruhnya, hindarkan dari paparan sinar matahari, dan untuk bagian bawah ini untuk menghindari dari faktor dehidrasi maka harus kita tancapkan ke tanah seperti ini dan lakukan penyiraman pada bagian bawah. Nah, seperti ini kiranya tutorial bermanfaat seputaran tentang bagaimana cara menyambung pucuk ataupun menyambung mata dari bibit singkong kita. Semoga ini akan memberikan kemanfaatan untuk pemirsa semua dan kita jumpa pada konten bermanfaat selanjutnya. Terima kasih.